Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Priani, saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya dari mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri, SPD MPDE. Dari materi 9 tentang manajemen keuangan dan pembiayaan. Manajemen keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber dana yang secara langsung menunjang efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan. Dalam implementasi manajemen berbasis sekolah yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah, menurut Mulyasa tahun 2003, dibagi menjadi 3 sumber, yaitu yang pertama pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, yang kedua orang tua atau peserta didik atau siswa, dan yang ketiga adalah masyarakat, baik yang mengikat maupun yang tidak mengikat. Di sini ada juga tugas manajemen keuangan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan atau yang biasa disebut dengan budgeting, yaitu kegiatan mengkoordinasikan semua sumber dana yang tersedia untuk mencapai sasaran secara sistematis. Yang kedua yaitu pelaksanaan anggaran kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan. Dan yang ketiga yaitu proses anggaran, yaitu proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran. Komponen manajemen keuangan dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu prosedur anggaran, yang kedua prosedur akuntansi keuangan, yang ketiga pembelanjaan, pergudangan, dan prosedur pendistribusian, yang keempat prosedur investasi, dan yang kelima prosedur pemeriksaan. Materi 10 tentang manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat didefinisikan sebagai proses komunikasi antara sekolah masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan karya pendidikan serta pendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Di sini juga ada tujuan hubungan sekolah dan masyarakat. Dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak. Yang kedua meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan antusiasme atau semangat saling bantu antara sekolah dengan masyarakat demi kemajuan kedua belah pihak. Yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik. Yang kelima, berperan dalam memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Yang keenam, mengembangkan program-program sekolah ke arah yang lebih maju. Dan yang ketujuh, mampu menumbuhkan kreativitas serta dinamika kedua belah pihak sehingga hubungan dapat bersifat aktif dan dinamis. Prinsip-prinsip hubungan sekolah dan masyarakat dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu keterpaduan atau integrating. Yang kedua berkesinambungan atau continuing. Yang ketiga menyeluruh atau coverage. Yang keempat sederhana atau simplicity. Yang kelima konstruktif atau constructiveness. Yang keenam kesesuaian atau adaptability. Dan yang ketujuh loose atau flexibility. Di sini juga ada teknik hubungan sekolah dengan masyarakat dibagi menjadi 13. Yang pertama yaitu laporan kepada orang tua, kedua majalah sekolah, ketiga surat kabar sekolah, keempat pameran sekolah, kelima open house, yang keenam kunjungan ke sekolah, yang ketujuh kunjungan ke rumah murid, yang kedelapan melalui penjelasan yang diberikan oleh personil sekolah, yang sembilan gambaran sekolah melalui murid-murid, yang ke-10 laporan tahunan, 11 organisasi perkumpulan alumni sekolah, yang ke-12 melalui kegiatan ekstrakurikuler, dan yang ke-13 pendekatan secara akrab. Organisasi hubungan sekolah dan masyarakat atau biasa disebut dengan komite sekolah. Menurut Zaman Satori menyebutkan bahwa komite sekolah merupakan suatu badan yang berfungsi sebagai forum resmi untuk mengakomodasikan dan membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan kelembagaan sekolah, diantaranya yaitu penyusunan perencanaan strategi sekolah, penyusunan perencanaan tahunan sekolah yang merupakan elaborasi dari perencanaan strategi sekolah,
mengadakan pertemuan untuk menampung dan membahas berbagai kebutuhan, masalah, aspirasi, serta ide-ide yang disampaikan oleh anggota komite sekolah, memikirkan upaya-upaya untuk memajukan sekolah, mendorong sekolah untuk melakukan internal monitoring atau school self-assessment, dan melaporkan hasilnya untuk dibahas dalam forum komite sekolah, membahas hasil-hasil tes standar yang dilakukan oleh lembaga atau institusi eksternal dalam menjaga jaminan mutu atau quality assurance, membahas laporan tahunan sekolah, dan memantau kinerja sekolah. Di materi 11 tentang manajemen budaya dan lingkungan. Manajemen budaya dan lingkungan berbasis sekolah adalah pengaturan budaya dan lingkungan yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan budaya dan lingkungan sekolah dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah. Di sini juga ada prinsip-prinsip manajemen budaya dan lingkungan sekolah dibagi menjadi 10. Yang pertama yaitu berfokus pada visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang kedua, penciptaan komunikasi formal dan informal. Yang ketiga, inovatif dan bersedia mengambil resiko. Yang keempat, memiliki strategi yang jelas. Yang kelima, berorientasi kinerja. Yang keenam, sistem evaluasi yang jelas. Yang ketujuh, memiliki komitmen yang kuat. Yang kedelapan, keputusan berdasarkan konsensus. Yang kesembilan, sistem imbalan yang jelas. Dan yang kesepuluh, evaluasi diri. Asas-asas pengembangan budaya dan lingkungan sekolah dibagi menjadi 9. Yang pertama, kerjasama tim. Yang kedua, kemampuan. Yang ketiga, keinginan. Yang keempat, kegembiraan. Yang kelima, hormat. Yang keenam, jujur. Yang ketujuh, disiplin. Yang kedelapan, empati. Dan yang kesembilan, pengetahuan dan kesopanan. Di materi 12 tentang strategi implementasi manajemen berbasis sekolah. Menurut Slamet P. H. dalam Taufik Agustanto mengemukakan 9 strategi utama yang perlu ditempuh dalam melaksanakan MBS sebagai berikut. Yang pertama yaitu mensosialisasikan konsep MBS, yang kedua melakukan analisis situasi, yang ketiga merumuskan tujuan situasional yang akan dicapai melalui pelaksanaan MBS berdasarkan tantangan nyata yang dihadapi. Yang keempat, mengidentifikasi fungsi-fungsi yang perlu dilibatkan untuk mencapai tujuan situasional dan yang masih perlu diteliti tingkat kesiapannya. Yang kelima, menentukan tingkat kesiapan setiap fungsi dan faktornya melalui analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Yang keenam yaitu memilih langkah-langkah pemecahan masalah atau tantangan, yakni tindakan yang diperlukan untuk mengubah fungsi yang tidak siap menjadi fungsi yang siap. Yang ketujuh, membuat rencana untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Berikut program-program untuk merealisasikan rencana tersebut. Yang kedelapan, melaksanakan program-program untuk merealisasikan rencana jangka pendek manajemen berbasis sekolah. Yang kesembilan, melakukan pemantauan serta evaluasi proses hasil MBS. Faktor pendukung kesuksesan implementasi manajemen berbasis sekolah menurut Nurholis pada tahun 2003 ayat 264. Di sini dibagi menjadi 6. Yang pertama political will, yang kedua finansial, yang ketiga sumber daya manusia, yang keempat budaya sekolah, yang kelima kepemimpinan, dan yang keenam keorganisasian. Nurholis juga menyatakan bahwa ukuran keberhasilan implementasi MBS yaitu dibagi menjadi 9. Yang pertama, jumlah siswa yang mendapat layanan pendidikan semakin meningkat. Yang kedua, kualitas layanan pendidikan menjadi lebih baik yang berdampak pada peningkatan prestasi akademik dan non-akademik siswa. Yang ketiga, tingkat tinggal kelas menurun dan produktivitas sekolah semakin baik. Yang keempat, relevansi pendidikan semakin baik. Yang kelima, terjadinya keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang keenam, meningkatnya keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pengambilan keputusan di sekolah, baik menyangkut keputusan instruksional maupun organisasional. Yang ketujuh, iklim dan budaya kerja sekolah semakin baik yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Yang kedelapan, kesejahteraan guru dan staf sekolah membaik. Yang kesembilan, terjadinya demokratisasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Di materi 13 tentang kajian efektivitas, efisiensi, dan produktivitas sekolah. Efektivitas MBS, bagaimana MBS berhasil melaksanakan semua tugas pokok sekolah, menjalin partisipasi masyarakat, mendapatkan serta memanfaatkan sumber daya, sumber dana, dan sumber belajar untuk mewujudkan tujuan sekolah.
Efektivitas MBS dapat dilihat dari efektivitas kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya. Efektivitas tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu produktivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga kualitas, yang keempat pertumbuhan, yang kelima ketidakhadiran, yang keenam perpindahan, yang ketujuh kepuasan kerja guru, yang kedelapan kepuasan peserta didik, yang kesembilan motivasi, dan yang kesepuluh semangat, ke-11 tentang kepaduan. Efisiensi manajemen berbasis sekolah. Aspek input dan proses MBS harus diperhatikan dalam efisiensi ini. Sistem pendataan yang akurat, tepat guna, dan waktu perlu dibangun secara mendasar melalui peningkatan infrastruktur teknologi informasi pada setiap sekolah atau daerah, yang meliputi kemampuan staf, arus data yang melekat pada proses manajemen, pusat-pusat pelatihan pendataan, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Dalam meningkatkan efisiensi MBS, analisis serta mengkaji data dan informasi perlu dilakukan secara terus-menerus dan mendalam agar setiap unit kerja di sekolah dapat melaksanakan MBS yang efisien. Produktivitas manajemen berbasis sekolah. Metode dan teknik yang digunakan dalam mengukur produktivitas MBS ialah melalui kajian yang berkaitan dengan tenaga kerja kependidikan, guru dan gaji guru, ahli ekonomi dan sekolah, serta pendidikan dan pertumbuhan ekonomi yang diakhiri dengan analisis produktivitas sekolah. Di materi 14 tentang kepemimpinan dalam manajemen berbasis sekolah. Pemimpin adalah orang yang tugasnya memimpin, sedang kepemimpinan adalah bakat atau sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Kepemimpinan adalah kekuasaan untuk mempengaruhi seseorang, baik dalam mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Bawahan dipimpin dari bukan dengan jalan menyuruh atau mendorong dari belakang. Tipe-tipe kepemimpinan. Pada umumnya, para pemimpin dalam setiap organisasi dapat diklasifikasikan menjadi 5 tipe utama, yaitu yang pertama, tipe pemimpin oktokrasi. Yang kedua, tipe pemimpin militaristis. Yang ketiga, tipe pemimpin paternalitis. Yang keempat, tipe pemimpin karismatis. Dan yang kelima, tipe pemimpin demokratis. Beberapa catatan penyebab terjadinya manajemen sekolah menjadi tidak efektif. Antara lain yang pertama yaitu pada umumnya kepala sekolah atau khususnya sekolah negeri memiliki otonomi yang sangat terbatas dalam mengelola sekolahnya. Yang kedua, kepala sekolah kurang memiliki keterampilan untuk mengelola sekolah dengan baik. Yang ketiga, kecilnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sekolah, padahal perolehan dukungan dari masyarakat merupakan bagian dari peran kepemimpinan kepala sekolah. Keterampilan ini sangat penting tatkala fungsi-fungsi pendidikan didesentralisasikan. Dalam MBS, kepala sekolah dan guru memiliki kebebasan yang luas dalam mengelola sekolah tanpa mengabaikan kebijakan dan prioritas dari pemerintah. Lingkungan strategi kebijakan yang ditawarkan adalah yang pertama yaitu kurikulum yang bersifat inklusif, yang kedua proses belajar mengajar yang efektif, yang ketiga lingkungan sekolah yang mendukung, yang keempat sumber daya yang berasas pemerataan, dan yang kelima standarisasi dalam hal tertentu, monitoring, evaluasi, dan tes. Faktor-faktor pendorong penerapan desentralisasi pendidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tuntutan orang tua, kelompok masyarakat, para legislator, pebisnis, dan perhimpunan guru untuk turut serta mengontrol sekolah dan menilai kualitas pendidikan. Yang kedua, anggapan bahwa struktur pendidikan yang terpusat tidak dapat bekerja dengan baik dalam meningkatkan partisipasi siswa bersekolah. Yang ketiga, ketidakmampuan birokrasi yang ada untuk merespons secara efektif kebutuhan sekolah setempat dan masyarakat yang beragam. Yang keempat, penampilan kinerja sekolah dinilai tidak memenuhi tuntutan baru dari masyarakat. Yang kelima, tumbuhnya persaingan dalam memperoleh bantuan dan pendanaan menurut Nuril Huda tahun 1999. Di materi 15 tentang penerapan koordinasi, komunikasi, dan supervisi dalam MBS. Koordinasi merupakan upaya untuk menyelaraskan satuan-satuan, pekerjaan-pekerjaan, dan orang-orang bekerja dengan tertib dan seirama menuju ketercapainya tujuan tanpa terjadinya atau chaos, penyimpangan, percekcokan, dan kekosongan kerja atau vakum. Di sini juga ada karakteristik koordinasi.
dibagi menjadi 6. Yang pertama itu tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Yang kedua, koordinasi adalah kerjasama. Yang ketiga, koordinasi merupakan proses yang secara terus-menerus atau continue proses. Yang keempat, pengaturan usaha kelompok secara teratur. Yang kelima, kesatuan tindakan merupakan inti koordinasi. Dan yang keenam, tujuan koordinasi adalah tujuan bersama. Komunikasi adalah proses menyalurkan informasi, ide, penjelasan, perasaan, pertanyaan dari orang ke orang atau dari kelompok ke kelompok. Komunikasi adalah proses interaksi antara orang-orang atau kelompok-kelompok yang ditujukan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang-orang dan kelompok-kelompok dalam suatu organisasi. Komunikasi dibagi menjadi dua, ada komunikasi intern dan komunikasi ekstern. Komunikasi intern tujuannya itu menciptakan kondisi menarik dan hangat. Personil dapat bekerja terdorong untuk berprestasi lebih baik dan mengerjakan tugas mendidik dengan penuh kesadaran. Manfaat dari komunikasi intern adalah mudah dalam memecahkan atau menyelesaikan masalah dengan bantuan orang atau diskusi. Di sini ada komunikasi ekstern yang tujuannya itu saling membantu dan saling isi-mengisi mengenai bantuan keuangan dan barang-barang untuk mencegah perbuatan yang kurang baik dan bersama-sama membuat rencana yang baik untuk sang anak. Supervisi di sini adalah suatu usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas-petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru, serta merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran, dan metode serta evaluasi pengajaran. Tujuan supervisi di sini ada 5. Yang pertama yaitu meningkatkan mutu kinerja guru, yang kedua meningkatkan keefektifan kurikulum, dan yang ketiga meningkatkan keefektifan dan keefisienan serta sarana dan prasarana. Yang keempat meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah. Yang kelima meningkatkan kualitas situasi umum sekolah atau kondusif. Di sini juga ada fungsi dan peranan supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu fungsi meningkatkan mutu pembelajaran, ruang lingkupnya sempit, hanya tertuju pada aspek akademik, khususnya yang terjadi di ruang kelas ketika guru sedang memberikan bantuan dan arahan kepada siswa. Yang kedua yaitu fungsi memicu unsur yang terkait dengan pembelajaran, lebih dikenal dengan nama supervisi administrasi. Dan yang ketiga yaitu fungsi membina dan memimpin. Sekian presentasi UAS dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.